Sebagai Ketua Kadin, jika menyangkut itu persoalan masyarakat, kita senantiasa membuka diri membantu mereka karena ini menyangkut perekonomian di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nasrul Kadin. Hari ini pemirsa sahabat NK, kita akan bahas isu lokal ya. Isu lokal ini ada berita dari sekretaris daerah ya. Nah, ini sahabat NK, saya bacakan saja beritanya ini ya. Pemkab Anambas fasilitasi pengurusan izin penambang pasir. Anambas Gurindam ID. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memfasilitasi pengurusan izin penambangan pasir laut oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Upaya itu dilakukan menyusul pelarangan penambangan pasir di wilayah Kepulauan Anambas beberapa waktu lalu. Ya, tadi kita rapat koordinasi dengan beberapa instansi terkait aktivitas masyarakat Kepulauan Anambas yang melakukan penambangan pasir, penambangan batu, penambangan kayu, serta pembangunan gedung atau bangunan sarang burung walet. Ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Sahtiar SHMM kepada media Gurindam ID Senin 15 Februari 2021. Dalam rapat tersebut, lanjut Sahtiar, disepakati pemerintah daerah mengambil langkah bijak dengan memfasilitasi pengurusan izin penambangan. Bab tambah Sahtiar berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pemberian izin dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Saat ditanya bagaimana bentuk fasilitasi pengurusan perizinan, Sahtiar mengatakan langkah awal akan melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Natuna yang telah menerapkan kebijakan terkait penambangan pasir tersebut. Jadi ini pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mencontoh ya. Jadi maksudnya ini mencontoh Kabupaten Natuna yang sudah lebih dulu ya, lebih dulu melakukan legalisasi ya dari penambangan ini. Kita akan mencontoh Natuna dengan cara bersurat kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Nah, nanti apapun kebijakannya tergantung kepada gubernur, ujar Sahtiar. Sahabat NK ya, kita coba bahas ini. Ini menarik ini, sahabat sekalian. Jadi ada kebijakan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang memfasilitasi pengurusan izin penambangan pasir. Ya, sahabat NK, kalau menurut saya memang ya sudah seharusnya pemerintah daerah hadir di sini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Tidak boleh dibiarkan. Jadi negara itu harus hadir ketika masyarakat membutuhkan ya. Nah, ketika masyarakat membutuhkan penyelesaian masalah, ada persoalan-persoalan, maka negara, pemerintah daerah harus hadir di situ. Tidak boleh dibiarkan, apalagi ini menyangkut tentang kebutuhan hidup. Karena misalnya jika mereka ya, penambang pasir yang informasi yang kita dapatkan itu ada ratusan bahkan ya. Ada ratusan jumlahnya. Jika ini dihentikan maka mereka punya anak, mereka punya istri, maka ada ratusan ya, masyarakat yang kehilangan mata pencaharian.
Karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Kadin Anambas dapatkan, aktivitas penambangan pasir ini sudah berlangsung puluhan tahun. Ada yang 20 tahun, ada yang 18 tahun. Ya. Nah, mereka memang ya mata pencahariannya di penambangan pasir ini. Nah, sahabat NK sekalian, sebelum pemerintah hadir di sini dalam rangka memfasilitasi ini, Kadin, ya, mohon maaf, Kadin lebih duluan. Bahkan Kadin pada beberapa hari sebelumnya sudah memfasilitasi, sudah memberikan konsultasi untuk bagaimana mendirikan, ya, solusi mendirikan koperasi. Jadi Kadin bersama kawan-kawan di SRA, ya, Solidaritas Rakyat Anambas, ya, ini kawan-kawan mahasiswa yang baru tamat, ya, memberikan advokasi kepada masyarakat. Kemudian bersama-sama Kadin memberikan pendampingan, konsultasi, pendirian koperasi. Mereka sudah kita berikan pemahaman, teknik, tata cara pendirian koperasi, mengurus koperasi, manajemen koperasi. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka jika suatu waktu, ya, pemerintah daerah membuka ruang untuk pembukaan izin, maka para penambang pasir ini sudah punya legalitas, ya, sudah punya badan hukum untuk dimajukan untuk mendapatkan aspek legalitas itu. Karena itu Kadin Kabupaten Kepulauan Anambas sekali lagi mengapresiasi, ya, langkah pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengurusan izin penambangan pasir ini. Karena tidak boleh dibiarkan, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada ratusan, ya, masyarakat yang membutuhkan mata pencarian. Jika itu dihentikan, ya, maka akan terjadi kemiskinan, akan terjadi bencana sosial, ya. Ada ratusan orang yang kelaparan, anak, istri. Jika anaknya sekolah, mereka putus sekolah, ya, karena mereka tidak punya mata pencaharian. Karena itu memang harus difasilitasi, negara, daerah harus hadir di sini. Lalu persoalannya, apakah kita harus menyalahkan aparat kepolisian? Tidak juga. Aparat kepolisian adalah menjalankan tugasnya dalam rangka penegakan hukum, ya, berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang pelarangan, ya, penambangan pasir, yaitu Undang-Undang Nomor Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. Tentu pijakan polisi, aparat penegak hukum ada di situ. Jadi tidak boleh juga kita persalahkan. Nah, persoalannya kan dilematis ini, ya. Di satu sisi, jika ini dilarang, muncul gejolak sosial. Jika polisi juga membiarkan, maka sama saja polisi membiarkan terjadinya pelanggaran hukum di situ. Itu juga tidak boleh, ya. Karena itu ini harus diselesaikan, ya. Harus dengan bijak, pemerintah daerah bersama-sama forum pimpinan daerah mencari jalan keluarnya. Jika harus difasilitasi, karena regulasi hari ini sekarang ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa perizinan tambang mineral dan batu bara itu berada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi menteri yang mengeluarkan izin-izin itu. Dan saya tidak tahu apakah pertambangan rakyat itu bagian dari yang akan diserahkan kepada pemerintah provinsi, ya. Tapi intinya pemerintah kabupaten, bupati tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan izin itu. Karena itu harus hati-hati juga nih, pemerintah daerah tidak dengan gegabah juga memutuskan membuat kebijakan dalam persoalan ini. Nah, kita harus paham itu juga. Jadi sahabat NK sekalian, maka langkah yang paling tepat adalah
bagaimana membuka ruang ya kepada pelaku-pelaku usaha penambang pasir ini ya, dibuka ruangnya, diberikan dia kesempatan untuk mengurus aspek legalitasnya, membuat badan hukumnya, apakah itu badan hukum koperasi kalau mereka bersama-sama atau perorangan misalnya. Kemudian pemerintah daerah memfasilitasi untuk mengurus izinnya ke kementerian atau apakah melalui pemerintah provinsi. Nah, ini yang harus dilakukan. Kadin juga tentu dalam peran dan fungsinya memfasilitasi pengusaha juga adalah turut ambil bagian dalam hal ini, dan itu sudah kita lakukan dari Kadin, kemudian ada LSM bersama-sama pemerintah ya, untuk mencari solusi ini. Intinya bahwa ini tidak boleh dibiarkan. Apapun persoalan, jika menyangkut masalah persoalan masyarakat, pemerintah harus hadir di situ ya. Apalagi menyangkut masalah perekonomian di daerah, karena selain mengakibatkan kemiskinan misalnya, pemutusan lapangan kerja misalnya, ada aspek ekonomi lain yang berimbas jika ini dilarang. Misalnya kebutuhan pasir untuk pembangunan misalnya ya, ini akan berdampak juga, maka akan terjadi penghentian pembangunan ya, fisik infrastruktur daerah di situ. Nah, karena itu harus ada solusi terbaik untuk bagaimana ini bisa diselesaikan. Maka jalan terbaik adalah melegalkan ini tentu dengan sesuai dengan koridor aturan dan perundang-undangan. Dibuatkan aspek legalitas perusahaannya. Tadi saya sampaikan bahwa Kadin sudah memfasilitasi pendirian koperasi terhadap para penambang pasir ini bersama kawan-kawan di SRA, NGO. Kemudian pemerintah daerah memfasilitasi untuk mengurus sampai ke pemerintah pusat. Jika memang harus pemerintah pusat mengeluarkan, maka ini harus didorong, harus dikejar. Tidak boleh dibiarkan. Dan tidak boleh berlama-lama, harus segera ini diselesaikan sehingga tidak muncul gejolak baru. Karena itu tadi, menurut saya polisi juga tidak boleh dipersalahkan di sini. Oh, itu polisi menangkap, tidak boleh. Itu polisi punya tugas ya untuk menegakkan aturan. Jadi sahabat NK sekalian, sekali lagi Kadin mengapresiasi ya pemerintah daerah di dalam bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan respon yang baik, respon yang cepat untuk menyelesaikan ini. Nah, kalau tidak salah beberapa hari ke depan Kadin juga diminta oleh penambang pasir untuk mendampingi mereka saat hearing di DPRD. Ya, prinsipnya saya sebagai ketua Kadin, jika menyangkut itu persoalan masyarakat, kita senantiasa ya membuka diri, membantu mereka karena ini menyangkut perekonomian di daerah. Jangan sampai muncul kemiskinan, pembangunan terhambat, muncul gejolak sosial. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Karena itu Kadin dengan kapasitasnya sebagai organisasi pengusaha yang bisa memberikan advokasi, memberikan informasi, fasilitasi kepada pengusaha-pengusaha kecil, UMKM, pengusaha asing, kepada pemerintah, sehingga maka terbangunlah sistem perekonomian ini yang secara profesional. Jadi sahabat NK sekalian, saya pikir demikian ya bahasan kita pada hari ini. Ini adalah video saya yang ke-7 kalau tidak salah ya. Nah, nanti akan ada lagi video-video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, share, dan komen jika ada hal-hal yang perlu disoroti.